Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Zulfa. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Nah, di sini ada 3 pembahasan yang akan kita bahas di sini, yaitu yang pertama UUD 1945 sebagai konstitusi negara, yang kedua dinamika dan tantangan konstitusi negara, yang ketiga adalah perilaku konstitusional warga negara. Oke, kita masuk yang pertama ya, yaitu UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Nah, UUD 1945 merupakan konstitusi negara sebagai dasar hukum. Nah, UUD 1945 ini berperan untuk mewujudkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Pancasila sendiri sini adalah hukum di atas segala hukum, stats fundamental norm. Artinya, UUD 1945 sebagai dasar hukum dalam pembuatannya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan harus mematuhi nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila. Karena UUD 1945 adalah hukum di bawah setingkat di bawah Pancasila. Seperti itu. UUD 1945 dalam prosesnya dia tidak bersifat absolut. Maksudnya di sini UUD 1945 dapat diamandemen sesuai dengan keadaan dan kebutuhan negara. Bahkan dalam perubahan UUD ini telah tercantum pada pasal 37, dan dalam perubahannya juga harus mematuhi asas hukum yang lebih tinggi menjadi acuan bagi hukum yang lebih rendah. Maksudnya di sini yaitu yang dijadikan acuan adalah Pancasila. Jadi dalam merubah UUD itu tidak sembarangan, harus mengacu pada Pancasila dan nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Itu. Nah, di sini UUD 1945 sebagai konstitusi negara itu maksudnya apa sih? Nah, maksudnya itu UUD 1945 menjadi dasar atau landasan struktural dalam penyelenggaraan pemerintahan menurut sistem ketatanegaraan. Di sini itu maksudnya UUD menjadi landasan bagi penyelenggaraan pemerintahan menurut sistem ketatanegaraan seperti itu. Nah, Undang-Undang Dasar di sini juga memiliki fungsi khusus, yaitu sebagai pewujudan hukum tertinggi yang harus ditaati, bukan hanya oleh rakyat, tapi oleh pemerintah dan juga penguasa juga. Jadi intinya setiap warga negara Indonesia beserta pemerintah wajib mematuhi apa yang sudah tertulis dalam UUD 1945. Sebab dengan cara ini tujuan negara dalam menyelenggarakan kepentingan umum dapat tanpa menyingkirkan kepentingan pribadi dapat terlaksana dengan baik dan bijaksana. Seperti itu. Oke, kita masuk ke pembahasan yang kedua ya, yaitu dinamika dan tantangan konstitusional di Indonesia, konstitusi di Indonesia. Nah, gimana sih dinamikanya konstitusi di Indonesia itu? Saya bacakan ya. Yang pertama yaitu UUD NRI 1945 masa kemerdekaan. Masa berlakunya yaitu 18 Agustus sampai dengan Agustus 1949 dengan catatan mulai 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus hanya berlaku di wilayah RI Proklamasi. Di sini itu maksudnya dinamika konstitusi itu apa ya? Gimana sih perubahan setiap perubahannya dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu konstitusi di Indonesia itu gitu. Jadi di sini saya mulai dari awal proklamasi. Nah, yang pertama masa kemerdekaan yang tadi saya bilang UUD NRI namanya 1945. Dan di sini masa berlakunya itu mulai 27 Desember 49 sampai 17 Agustus. Hanya berlaku di wilayah di proklamasi. Yang kedua yaitu berganti nama menjadi Konstitusi RIS 1949. Nah, ini masa berlakunya mulai 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Yang ketiga yaitu ada UUDS 1950 yang berlaku tanggal 17 Agustus 1990 sampai dengan 5 Juli 1959. Nah, di sini masuk ke masa Orde Lama yaitu UUD NRI 1945 yang berlaku mulai 5 Juli 1959 sampai dengan 1965.
Yang ketiga yaitu ada masa Orde Lama UUD NRI 1945 mulai tahun 1066 sampai 1098. Nah, masa Orde Lama ini Orde Lama itu 5 Juli sampai 59 sampai 1965 dan masa Orde Baru 1966 sampai 1998. Ini yang masuk yang terlama itu Mas Orde Baru ini termasuk yang lama, paling lama menurut saya. Di sini masa Orde Lama hanya mulai 59 sampai 65. Sedangkan untuk masa Orde Baru ada 1966 sampai dengan 1998. Yang terakhir ada UUD NKRI 1945 masa reformasi sampai sekarang. Jadi berlakunya mulai 1998 sampai sekarang. Nah, UUD yang kita pakai itu termasuk UUD NKRI 1945 masa reformasi. Oke, next. Nah, kita masuk ke tantangan konstitusional negara Indonesia. Nah, di sini pertama, pada pertengahan 1997, negara kita dilanda krisis ekonomi dan moneter yang sangat hebat. Krisis ekonomi dan moneter ini yang melanda Indonesia merupakan suatu tantangan yang sangat berat. Itu jadi pada tahun 97 ini Indonesia mengalami krisis moneter dan itu merupakan tantangan yang sangat berat bagi bangsa Indonesia untuk bangkit. Ya, lalu di awal era reformasi pada pertengahan 1998 maksud saya, muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Beberapa tuntutan reformasi itu tersebut yaitu saya bacakan ya. Yang pertama, mengamandemen UUD NRI 1945. Berarti ini UUD NRI yang pada Orde Lama. Yang kedua, menghapus doktrin dui fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Nah, di sini kan terdapat dui fungsi dari ABRI atau Tentara Indonesia. Nah, di sini itu menghapuskan doktrin dui fungsi. Rakyat ingin menghapuskan doktrin dui fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Yang ketiga, menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Yang keempat adalah melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. Maksudnya di sini itu desentralisasi, hubungan yang adil antara pusat dan daerah, yaitu pusat tidak hanya mementingkan pusat, tapi juga melihat daerah-daerah, yaitu melihat daerah-daerah nggak hanya yang dipedulikan di pusat, tapi juga daerah-daerah itu juga harus dipedulikan. Rakyat menuntut itu. Yang kelima itu mewujudkan kebebasan pers. Yang keenam, mewujudkan kehidupan yang demokrasi. Nah, berdasarkan hasil MPR, berdasarkan hal tersebut, MPR hasil pemilu 1945 sesuai dengan kewenangan yang diatur pada pasal 37 UUD NRI 1945 melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam 4 kali perubahannya, yakni yang pertama, perubahan pertama pada sidang umum MPR 1999, yang kedua pada sidang tahunan MPR 2000, yang ketiga perubahan pada sidang tahunan MPR 2001, yang keempat yaitu pada sidang tahunan MPR 2002. Nah, di sini saya bacakan alur untuk perubahan atau amandemen proses perubahan UUD 1945. Yang pertama ada tuntutan reformasi. Yang dituntut adalah amandemen UUD 1945 yang kedua penghapusan doktrin yang tadi saya bacakan ya, sampai mewujudkan kehidupan demokrasi. Nah, sebelum perubahan, pembukaan batang tubuh 16 bab 37 ayat 49 ayat 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan dan penjelasan. Latar belakang perubahan, kekuasaan tertinggi dengan MPR, kekuasaan yang sangat besar pada presiden, pasal-pasal yang berlaku luas sehingga menimbulkan multitafsir, kewenangan pada presiden untuk mengatur hal-hal yang penting. Nah, tujuan perubahan di sini yaitu menyempurnakan aturan dasar mengenai yang pertama tatanan negara, yang kedua kedaulatan rakyat, yang ketiga HAM, pembagian kekuasaan, yang kelima kesejahteraan sosial, yang keenam eksistensi negara,
eksistensi negara demokrasi dan negara hukum. Yang lain yaitu hal-hal sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Lalu hasil perubahan yaitu pembukaan yang diubah dan pasal-pasal 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Perubahannya pada sidang MPR 99 tanggal 14 sampai 21 Oktober 99 sampai sidang tahunan MPR yang tadi saya bacakan 2002 tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002. Kesepakatan dasar tidak mengubah pembukaan UD. Yang kedua, tetap mempertahankan NKRI. Yang ketiga, mempertegas sistem presidensil. Yang keempat, penjelasan UD 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Perubahan dilakukan dengan cara adendum. Yang kelima yaitu dasar Yudiris. Pasal 3 UD 1945. Yang kedua pasal 37 UD 1945. Di sini maksudnya dasar Yudiris yaitu dasar yang dibuat untuk mengubah amandemen. Di sini ada 1, 2, 3, ada 5. Yaitu yang pertama pasal 3 UUD 1945, yang kedua pasal 37 UUD 1945, yang ketiga TAP MPR nomor 9 MPR tahun 1999, yang keempat TAP MPR nomor 9 MPR tahun 2000, yang ketiga TAP MPR nomor 9 MPR 2001. Oke, kita masuk pembahasan yang ketiga, yaitu perilaku konstitusional dalam warga negara dalam berbangsa dan bernegara. Oke, yang pertama yaitu perilaku yang harus kita lakukan sebagai warga negara yang konstitusional adalah yang pertama, memberikan kritik atau saran kepada pemerintah melalui wakil rakyat. Jadi kita gunakan wakil rakyat untuk memberikan aspirasi kita atau kritik dan saran kepada pimpinan pusat. Yang kedua, terhadap perlakuan tidak adil siapapun dalam melakukan upaya untuk melakukan musyawarah atau jalur hukum, melakukan musyawarah. Yang ketiga, membiasakan untuk memberikan sesuatu daripada meminta. Nah, yang perlu kita ingat di sini yaitu ingat pada diri kita sendiri, apa yang kita beri, bukan apa yang kita dapat. Tanamkan seperti itu, apa yang kita beri kepada suatu organisasi atau kepada seseorang, bukan apa yang kita dapat. Jangan bertanya kepada negaramu apa yang kita dapat dari negara ini, tapi bertanyalah pada diri sendiri. Apa yang kita berikan kepada negara kita? Apa yang sudah kita berikan kepada negara kita? Yang keempat yaitu membiasakan untuk menghargai hasil karya orang lain. Ini perlu. Menghargai hasil karya orang lain ini sangat diperlukan di bangsa ini, karena kalau tidak ada yang menghargai, maka itu merupakan orang mau berkarya akan sedikit malas, tidak ada motivasi dalam dirinya. Seperti itu. Mengakui dan menghargai hak-hak asasi orang lain. Perlu, ini sangat perlu untuk mengakui hak asasi orang lain. Yang mematuhi dan menaati peraturan yang berlaku, baik peraturan lalu lintas, sekolah dan lain sebagainya. Ini perlu, soalnya banyak yang dilanggar ini, apalagi peraturan lalu lintas yang tidak memakai helm, tidak membawa SIM, tapi masih berkendara. Tidak main hakim sendiri. Ketika ada kejahatan, kita bisa langsung lapor pada pihak yang berwajib, bukan kita main hakim sendiri. Yang selanjutnya itu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi hak dan kewajiban kita harus balance. Apa yang kita dapat, hak apa yang kita dapat, dan kewajiban apa yang harus kita lakukan itu diseimbangkan atau dibalancekan. Yang selanjutnya itu adanya keterbukaan dan etika dalam menghadapi suatu masalah. Selanjutnya, mengembangkan sikap dasar dan rasional. Kita harus rasional dalam menghadapi sesuatu. Selanjutnya, menjalin persatuan dan kesatuan melalui berbagai kegiatan. Ya, dengan kita melakukan kegiatan, di situ kita bisa menjalin persatuan dan kesatuan dalam bangsa. Pelaksanaan pemilihan umum secara transparan, jujur, adil, dan bebas, serta sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, ini berlaku pada pemilu. Entah itu pemilu raya atau pemilu di dalam lingkup desa saja. Selanjutnya itu pengambilan keputusan dengan musyawarah atau pemungutan suara, tidak dengan money politik atau suap, kolusi, dan intimidasi. Biasanya di sini itu yang paling sering itu adalah serangan fajar. Di sini siapa yang
sering dapat serangan fajar pas waktu pemilu. Sebenarnya di sini itu tidak boleh menggunakan money politik. Pelaksanaan demonstrasi atau aksi-aksi secara damai bukan dengan kekerasan, intimidasi, dan revolusi. Jadi pelaksanaan demonstrasi itu dilakukan secara damai, tidak boleh dengan barbar atau dengan kekerasan. Yang selanjutnya itu membayar pajak tepat waktu. Biasanya orang kan kalau mempunyai barang atau apapun itu biasanya, kalau yang saya tahu itu sepeda biasanya bayar pajak. Biasanya kalau terlambat didenda. Yang terakhir yaitu ikut melaksanakan pembelaan negara sesuai dengan kemampuan, hak, dan kewajiban. Nah, kita sebagai pelajar untuk melaksanakan pembelaan negara yaitu dengan cara belajar bersungguh-sungguh, cintai negeri, menggunakan barang-barang produk Indonesia, apalagi ya, ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang positif yang bisa membangun bangsa menjadi lebih baik lagi. Nah, yang terakhir di sini yang akan saya bahas yaitu perilaku konstitusional yang perlu dihindari dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama yaitu melanggar apa yang menjadi isi konstitusi atau melanggar aturan dan norma yang telah ditetapkan dalam konstitusi. Nah, di sini maksudnya itu melanggar apa? Melanggar UUD 1945, melanggar peraturan, melanggar Pancasila atau melanggar yang lainnya. Di sini kita tidak boleh melakukan hal tersebut, teman-teman. Ini merupakan perilaku konstitusional yang perlu dihindari dalam hidup kita. Yang kedua yaitu menyalahgunakan konstitusi untuk kepentingan pribadi atau kelompok ataupun memperkaya diri sendiri atau korupsi. Nah, korupsi di Indonesia juga marak-maraknya terjadi. Ini disebabkan dengan adanya penyalahgunaan konstitusi untuk kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok. Hal tersebut digunakan untuk mengambil kekayaan diri sendiri. Untuk memperkaya diri sendiri maksud saya. Jadi seperti itu. Ini dilarang ya teman-teman. Kita besok kalau sudah sukses, kalau sudah menjadi penjabat, jadilah penjabat yang baik yang mengayomi negara atau mengayomi rakyat-rakyatnya, bukan malah memperkaya diri sendiri. Dari sini apakah ada yang ditanyakan? Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.